teman saya ini, dia orang tuanya baru jual tanah, sekitar harganya hampir 2,1 miliar gitu ya. Anaknya, seingat saya dia bilang ada 5, dibagi 5 berarti berapa? Sekitar 400 jutaan ya. Yang terjadi apa? Kelima anaknya dalam waktu 6 bulan uangnya habis. Halo, assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah komentar. Terima kasih, dan saya melihat hari ini subscribernya sudah melewati angka 48.000, 48,1k. Artinya banyak orang semakin suka dan semakin sering menonton Cahaya Kehidupan. Dan saya juga dapat WA bahwa ada seorang ibu-ibu yang senang sekali men-share di Cahaya Kehidupan ke teman-temannya. Jadi kata dia setiap malam men-share video di Cahaya Kehidupan ke grup-grup WA dia. Itu bagus, dan itu adalah bagian dari menyebarkan kebaikan. Maka kalau Anda ingin juga sebagai penyebar kebaikan, Anda bisa klik share dan bagikan video kami di Cahaya Kehidupan kepada orang-orang terdekat Anda, ke status WA Anda, ke Facebook Anda, dan ke grup-grup WA lainnya. Semua video di Cahaya Kehidupan adalah ilmu yang berupa inspirasi atau pencerahan yang memang harus diamalkan. Jangan hanya ditonton, tapi juga harus dipraktekkan. Kali ini saya ingin membagikan sebuah pencerahan tentang kekayaan. Kenapa orang itu kaya? Bukan efek dari kerja keras, bukan efek dari pekerjaannya, bukan efek dari bisnisnya. Kalau Anda menganggap orang yang bekerja keras itu pasti kaya, maka itu salah. Kenapa? Anda lihat di sekitar Anda, orang yang kerjanya keras, ngangkat batu, kemudian bawa pasir dan sebagainya, dia tidak lebih kaya daripada orang yang duduk di meja. Dia terlihat duduknya hanya duduk, kemudian dapat uang lebih banyak. Ketika Anda mengatakan pekerjaannya, tidak juga. Misalnya, sambil contoh, oh dia dokter makanya kaya, tidak juga. Saya punya banyak teman dokter yang dia hidupnya tidak kaya. Bukan pekerjaannya, bukan juga bisnisnya, bukan juga tanggal lahirnya. Lalu ada nih sebagian komentar yang saya baca sekilas gitu ya. Dia kan anaknya orang kaya, jadi dia dapat warisan dari orang tuanya. Ini bisa betul juga, karena kan anaknya orang kaya dapat warisan ya. Tapi sebetulnya yang pengaruh adalah bukan warisannya, bukan juga tanggal lahirnya. Karena saya punya pengalaman seorang teman saya ini, dia orang tuanya baru jual tanah, sekitar harganya hampir 2,1 miliar gitu ya. Anaknya, seingat saya dia bilang ada 5, dibagi 5 berarti berapa? Sekitar 400 jutaan ya. Yang terjadi apa? Kelima anaknya dalam waktu 6 bulan uangnya habis. Kemudian menjadi nol lagi seperti dulu sebelum dapat warisan. Kenapa seperti itu? Padahal awalnya dapat warisan 400 juta loh. Dapat uang kaget 400 juta karena tanah orang tuanya laku 2,1 miliar, dibagi 5, 400 juta. Tapi ternyata teman saya cerita bahwa 5 saudaranya ini uangnya habis hampir waktu bersamaan. Yang satu tiba-tiba kepake untuk keperluan istrinya yang sakit, yang satu kepake untuk anaknya yang sekolah, yang satu buat bisnis ketipu, yang satu ketipu bisnis investasi bodong, yang satu ketipu main judi online, yang satu ketipu bukan ketipu sih, dia bisnis forex trading online, habis uangnya.
Anda bayangkan 400 juta kurang dari 1 tahun uangnya habis, kembali jadi nol lagi, tanda kutip jadi miskin lagi. Ini membuktikan bahwa Anda punya warisan, orang tua Anda kaya, punya warisan nantinya sampai ke Anda, belum tentu Anda juga kaya. Kisah teman saya tadi ini pasti juga sering Anda dengarkan kan di sekitar Anda, bahkan di berita juga ada seperti itu. Lalu, apa yang membuat orang itu kaya? Ingat, tidak semua dokter itu miskin, tidak semua dokter juga kaya. Tidak semua orang yang punya warisan itu miskin, tidak semua orang yang punya warisan juga kaya. Berarti yang pengaruh adalah isi pikiranmu. Isi pikiran manusia itulah yang menentukan hidup manusia. Saya sering samakan dengan gelas. Ini gelas awalnya kosong, bayi awalnya kosong, lalu dalam perjalanan hidupnya diisi dengan program-program di kepalanya. Saya ambil 2 gelas, berarti ada 2 manusia nih. 2 manusia, bisa kelihatan di layar. 2 gelas, berarti ada 2 manusia. 2 manusia saya asumsikan dari 2 keluarga yang berbeda. Ini bapaknya, gelasnya besar kan, bapaknya. Nah, bapaknya. Yang satu ini saya ambil aja yang oranye ini, bapaknya kaya. Oke, bapaknya kaya, kayanya benar. Saya bilang kayanya benar apa? Dia bukan hanya mewariskan harta, tapi juga mewariskan program-program kekayaan untuk anaknya. Itu baru kaya yang benar. Saya pernah baca berita seorang pengusaha cat, mungkin seingat saya, nanti saya coba cari beritanya gitu ya. Dia dari kecil nih sudah diajari untuk investasi. Jadi dia sekarang punya perusahaan cat Avian, seingat saya, namanya ada tanukonya pokoknya. Jadi saya pernah baca bahwa dari kecil nih bapaknya ngasih uang ke anak ini bukan untuk ditabung, bukan untuk dibelanjakan, tapi si bapak ini bilang, uangmu mau nggak dikasihkan ke bapak, bapak belikan telur atau belikan beras atau belikan minyak, nanti kalau naik harga telurnya bapak kembalikan untungnya. Jadi ketika si anak ini dapat angpau dari tantenya, dari pamannya dan sebagainya, si anak ini sudah terbiasa memberikan kepada orang tuanya, dan orang tuanya menjadikan itu sebagai sebuah modal investasi. Jadi bapaknya memang orang keturunan gitu ya, kemudian punya toko. Jadi ketika dia mau beli telur, sekarang harga telur misalnya 1.000 nak, kemudian ketika dijual jadi 1.500, kamu dapat untung 500 ya, dibagi sekian uang kamu dikembalikan lagi ke dia. Ini tidak semua orang tua punya mindset, punya cara mendidik seperti itu. Saya pun ketika baca saya kaget, oh ternyata bisa ya model seperti ini. Jadi itulah orang tua yang benar, kaya yang benar. Jadi orang tua kaya yang benar bukan hanya mewariskan hartanya, tapi juga lebih penting lagi adalah mewariskan program-program kaya di kepalanya. Ketika ayah yang kaya ini, seperti tadi, pasti dia ngisi anaknya dengan hal-hal yang mengkayakan, pasti sama isinya, sudah pasti. Sementara, maaf, orang tua yang ayah yang tanda kutip miskin, dia pasti juga mewariskan program-program yang melemahkan, program-program yang memiskinkan. Lalu 2 anak ini tumbuh dewasa membawa program-program di kepalanya yang dianggap benar karena diberi bapaknya, yang satu juga membawa program di kepalanya yang dianggap benar. Yang kaya, dia tumbuh menjadi anak yang kaya. Yang miskin tumbuh jadi anak yang susah, harus berjuang keras, harus mati-matian. Dan dia akhirnya apa? Punya hidup yang sama seperti bapaknya. Itu kebanyakan. Ketika bapaknya PNS, biasanya anaknya PNS kan? Ketika bapaknya polisi, anaknya juga polisi. Ketika bapaknya seorang ini yang lucu nih, bapaknya seorang tukang parkir, anaknya juga tukang parkir. Kenapa? Itulah yang dilihat oleh si anak ini. Nah, kalau yang anaknya orang kaya ini, oke lah, dia sudah punya program yang kaya,
ketika dia belajar bisnis cepat melesatnya. Sementara yang ini dia belajar bisnis lama. Kenapa? Isi kepalanya, isi pikirannya, isinya berbeda dengan si anaknya orang yang kaya ini. Nah, kalau Anda ada di posisi yang ini nih, posisi yang ini, yang dari keluarga yang biasa-biasa aja, maaf, bahkan keluarga yang miskin, lalu apakah Anda harus putus asa? Apakah Anda harus kemudian mengeluh atau apa ya, atau marah atau apapun juga? Jangan. Kenapa? Ingat, yang pengaruh adalah isi di kepala Anda nih. Isinya yang pengaruh, bukan siapa bapak Anda, siapa orang tua Anda, bukan itu sebetulnya. Tapi yang pengaruh adalah isi di kepala Anda. Sehingga gampang caranya, Anda tinggal dekati ini dekati yang kaya ini, dekati aja. Nah, sehingga lama-kelamaan isi kepala Anda bercampur. Jadi mirip-mirip sama dengan yang ini tadi, yang kaya tadi. Nah, ini butuh keberanian, butuh kesungguhan untuk hijrah atau pindah zona dari zona yang maaf miskin masuk ke zona yang mengkayakan. Itu butuh keberanian. Jadi sebetulnya bukan salah orang tua Anda yang programnya seperti ini, lalu Anda iri dengan orang tua yang programnya seperti kaya ini. No, itu tidak perlu sebetulnya. Kenapa? Tergantung isinya kan, bukan tergantung siapa orang tua Anda. Sehingga kalau Anda mendekat ke yang kaya tadi, maka programnya bisa tercampur. Nah, itulah kenapa saya sering mengatakan kalau Anda ingin kaya dari keluarga yang biasa-biasa aja, Anda harus hijrah. Anda harus pindah zona, masuk ke zonanya orang-orang kaya. Bahkan saya pernah buat video 3 cara gila cepat kaya. Salah satunya adalah menikahlah dengan orang kaya. Cari mertua yang kaya. Itu bukan saya bercanda atau apapun. Itu adalah cara untuk memperbaiki isi kepala Anda sebetulnya. Karena kalau isi kepala Anda kaya, maka hidup Anda kaya. Karena itu kuncinya untuk kaya. Sadari ini, Anda resapi video ini dan Anda praktekkan. Buat Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Anda bisa komentar di kolom komentar dan Anda bisa bertanya. Saya pasti jawab di bagian curhat pikiran. Terima kasih, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.